Kita akan membahas batas berlakunya hukum pidana. Batas berlakunya hukum pidana bisa dari segi waktu dan bisa dari segi tempat. Batas berlakunya hukum pidana dari segi waktu berarti terkait dengan kapan mulai berlakunya ketentuan hukum pidana. Sementara batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat terkait dengan kapan, di mana berlakunya ketentuan hukum pidana. Kalau terkait dengan waktu, itu berarti kapan berlakunya ketentuan hukum pidana, sementara dengan tempat, itu terkait dengan di mana berlakunya ketentuan hukum pidana. Terkait batas berlakunya hukum pidana dari segi waktu, asas yang paling pokok adalah asas legalitas. Ini yang akan kita pelajari pertama. Selain asas legalitas, juga ada asas retroaktif sebagai penyimpangan dari asas legalitas. Dan yang ketiga ada asas transitoir. Sementara batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat, asas pokoknya adalah asas teritorialitas. Tapi selain itu ada juga asas nasionalitas aktif, ada asas nasionalitas pasif, ada asas ekstrateritorialitas, dan ada asas universal. Asas-asas inilah yang akan dipelajari dalam bab batas berlakunya hukum pidana. Sekarang kita akan mulai dari batas berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Seperti yang tadi saya sampaikan, asas terkait dengan batas berlakunya hukum pidana dari segi waktu yang paling pokok adalah asas legalitas. Apa itu asas legalitas? Asas legalitas atau dalam bahasa Inggris disebut dengan principle of legality, yang dikenal juga dengan asas lex temporis delicti. Ini merupakan asas pokok dalam hukum pidana yang membatasi berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Asas ini mengandung pengertian tidak ada perbuatan yang dilarang dan tidak ada perbuatan yang diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan. Ini ajaran dari asas legalitas. Jadi sekali lagi tidak ada perbuatan yang dilarang. Tidak ada pula perbuatan yang diancam dengan pidana kalau tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan. Artinya apa? Ada undang-undangnya terlebih dahulu, baru ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Bukan sebaliknya, ada perbuatan dulu, baru ada undang-undang. Maka itu tidak sesuai dengan pengertian asas legalitas. Ya, pengertian ini sesuai dengan adikum yang dikemukakan oleh Feuerbach, seorang ahli hukum pidana dari Jerman. Sekalipun dari Jerman, tapi Feuerbach itu menggunakan bahasa Latin dalam membuat adikum ajaran asas legalitas ini. Di dalam bukunya ia mengemukakan nullum delictum nulla pona sine praevia lege. Nullum tidak ada, delictum delik atau tindak pidana. Nulla tidak ada, pona pidana. Sine tanpa, praevia lege perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, tidak bisa perundang-undangan berlaku surut ke belakang. Tidak bisa ada perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu, tapi diterapkan untuk perbuatan yang terjadi sebelumnya. Menurut ajaran asas legalitas, perundang-undangan itu harus berlaku prospektif ke depan. Ada perundang-undangannya dulu, barulah diterapkan untuk perbuatan yang terjadi setelahnya. Karena pentingnya ketentuan asas legalitas ini, maka di dalam KUHP diatur dalam pasal 1 ayat 1. Jadi begitu saudara membuka KUHP, maka pertama kali yang akan dilihat adalah ketentuan asas legalitas.
Apa bunyinya? Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Intinya sama dengan nullum delictum nulla pona sine praevia lege, tetapi dirumuskan dalam bahasa yang lain. Jadi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jadi dasar penjatuhan pidana itu adalah perundang-undangan atau hukum tertulis, dan perundang-undangan itu berlaku terhadap perbuatan yang ada setelah adanya perundang-undangan tersebut. Jadi tidak berlaku surut untuk perbuatan yang terjadi sebelum adanya perundang-undangan. Ini pengertian dari asas legalitas atau asas lex temporis delicti. Ya, sebagai konsekuensi berlakunya asas legalitas, produk undang-undang yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip yang harus terpenuhi dalam produk undang-undang hukum pidana adalah nullum crimen nulla pona sine lege praevia. Nullum crimen tidak ada perbuatan pidana. Nulla pona tidak ada pidana dan pemidanaan sine tanpa lege praevia, undang-undang sebelumnya. Prinsip ini mengandung konsekuensi tidak boleh berlaku surutnya sebuah undang-undang. Seperti yang tadi saya sampaikan. Undang-undang harus berlaku perspektif ke depan. Kemudian prinsip yang kedua, nullum crimen nulla pona sine lege scripta. Nullum crimen tidak ada perbuatan pidana. Nulla pona dan tidak ada pidana serta pemidanaan. Sine tanpa lege undang-undang scripta yang tertulis. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa tindak pidana yang dilarang itu harus tertulis secara tegas atau ekspresif verbis di dalam undang-undang. Kalau tidak tertulis dalam undang-undang, berarti perbuatan itu tidak dilarang dan tidak boleh pelakunya dijatuhi pidana. Ada perbuatan yang dilarang dan pelakunya dijatuhi pidana manakala undang-undang itu dirumuskan secara tertulis atau ekspresif verbis. Ini konsekuensi yang kedua. Kemudian, prinsip yang ketiga sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas adalah nullum crimen nulla pona sine lege serta. Nullum crimen tidak ada perbuatan pidana, nulla pona tidak ada pidana serta pemidanaan sine tanpa lege undang-undang serta yang jelas. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak mengandung multi tafsir. Yang terakhir, prinsip sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas yang harus terpenuhi di dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah nullum crimen nulla pona sine lege stricta. Tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana serta pemidanaan tanpa lege undang-undang stricta yang ketat. Prinsip ini mengandung konsekuensi tidak diperbolehkannya tafsir analogi di dalam hukum pidana. Jadi nggak boleh dilakukan analogi di dalam hukum pidana. Kalau memang sebuah perbuatan tidak diatur di dalam undang-undang hukum pidana, ya tidak boleh dipaksakan pelakunya untuk dipidana, seolah-olah perbuatannya sudah diatur. Karena apa? Harus ketat. Sesuai dengan yang tertulis itulah yang diberlakukan. Kalau tidak, berarti perbuatan itu belum diatur di dalam undang-undang, maka tidak boleh pelakunya dipidana. Ya, prinsip-prinsip ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk menguji apakah undang-undang hukum pidana sudah memenuhi asas legalitas. Nah, misalnya sekarang yang sedang diributkan adalah
ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Seolah-olah itu menjadi pasal keranjang, di mana ketika orang tersinggung dengan adanya status atau ucapan seseorang melalui media elektronik, dia bisa mengadukan ke polisi atas dasar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ya harus diuji Undang-Undang ITE tersebut, terutama ketentuan pasal 27 ayat 3. Apakah sudah sesuai dengan asas legalitas? Yang pertama tadi, nullum crimen nulla pona sine lege praevia. Oh, undang-undang itu memang sudah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Jadi undang-undang itu lahir dulu, undang-undang ITE diterapkan terhadap perbuatan yang ada setelahnya. Berarti memenuhi prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, nullum crimen nulla pona sine lege scripta. Jadi undang-undangnya harus tertulis, harus dirumuskan secara ekspresif verbis. Undang-undang ITE, ketentuan pasal 27 ayat 3 tertulis. Berarti sudah memenuhi prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga, nullum crimen nulla pona sine lege, serta undang-undang itu harus dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung multitafsir. Yang menjadi persoalan adalah, sudah jelaskah batasan-batasan perbuatan yang masuk kategori penghinaan dan atau pencemaran nama baik? Adakah beda yang jelas perbuatan itu dengan kritik? Ya, kalau tidak jelas, maka rumusan pasal 27 ayat 3 itu tidak memenuhi prinsip nullum crimen nulla pona sine lege, serta kalau mengandung multitafsir, ini berarti tidak sesuai dengan asas legalitas. Nah, untuk prinsip yang keempat, yang nullum crimen nulla pona sine lege stricta, itu lebih pada ketika hukum itu ditegakkan. Maka aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan analogi, karena ketentuan undang-undang hukum pidana itu harus ketat di dalam penerapannya. Tidak boleh dipaksakan diterapkan terhadap perbuatan yang sesungguhnya belum diatur di dalam undang-undang. Ini 4 prinsip sebagai konsekuensi dari dianutnya asas legalitas. Ya, bagaimana sejarah asas legalitas? Sejarah asas legalitas dilatar belakangi oleh pemikiran mengenai perlunya perlindungan hukum bagi kepentingan rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Karena ketika itu raja berkuasa secara absolut. Sehingga dalam penjatuhan hukuman itu sesuai dengan selera raja. Kalau raja memang ingin menghukum, ya orang akan dihukum. Kalau raja tidak ingin menghukum, ya tidak dihukum. Sehingga raja itu cenderung berbuat sewenang-wenang. Asas legalitas pertama kali dikemukakan oleh Paul Johann Feuerbach, sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Dalam bukunya pada tahun 1801, yang dirumuskan dalam bahasa Latin, nullum pona sine lege, nulla pona sine crimine, nulla crimen sine pona legally. Ini 3 adigum yang dirumuskan oleh Feuerbach di dalam bukunya. Nullum pona, tidak ada pidana. Sine lege, tanpa undang-undang. Nulla pona, tidak ada pidana. Sine crimine, tanpa tindak pidana. Nulla crimen, tidak ada tindak pidana. Sine pona legally, tanpa ada undang-undang. Oleh karenanya, maka dari ketiga frasa atau adigum tersebut dikembangkan menjadi 1 yang berbunyi nullum delictum nulla pona sine praevia lege ponali. Nullum delictum, tidak ada delik atau perbuatan pidana. Nulla pona, tidak ada pidana sine tanpa praevia lege
ponali, undang-undang pidana yang mendahuluinya atau yang ada sebelumnya. Jadi adigum ini pertama kali diungkapkan oleh Paul Johann Feuerbach, seorang ahli hukum pidana dari Jerman. Yang awalnya terdiri dari 3 adigum atau frasa yang dikembangkan menjadi 1 adigum saja yang dikenal sebagai ajaran asas legalitas. Pada zaman Romawi, ketika itu dikenal adanya crimina extraordinaria. Apa itu crimina extraordinaria? Jenis-jenis kejahatan yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi ditentukan melalui sabda raja sesuai dengan seleranya. Salah satunya yang dikenal adalah crimina stelionatus atau perbuatan jahat, perbuatan durjana. Pada zaman Romawi kuno, banyak orang dihukum tidak didasarkan pada ketentuan hukum tertulis, tetapi semata-mata hanya didasarkan pada sabda raja. Itulah yang tadi saya sebutkan, raja yang berkuasa absolut cenderung sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman kepada rakyat. Ya, jenis kejahatan yang tidak diatur dalam hukum tertulis inilah yang dikenal dengan crimina extraordinaria. Dan yang paling banyak diterapkan oleh raja dalam menghukum rakyatnya adalah crimina stelionatus atau perbuatan jahat atau durjana. Jadi ada rakyat yang perbuatannya tidak disukai oleh raja, maka raja akan mengatakan itu sebagai crimina stelionatus. Itu merupakan perbuatan jahat atau durjana. Sehingga raja perintahkan untuk menghukumnya. Ketika hukum Romawi kuno diterima oleh Eropa Barat pada abad pertengahan, konsep crimina extraordinaria ini diikuti oleh raja-raja di Eropa yang juga berkuasa secara absolut. Sehingga dalam prakteknya digunakan secara sewenang-wenang sesuai kehendak dan seleranya. Dari Romawi kuno kemudian diterima oleh Eropa Barat, di mana raja-raja di Eropa juga bertindak sama seperti raja-raja pada zaman Romawi, yaitu raja-raja tersebut berbuat secara sewenang-wenang sesuai dengan kehendak dan seleranya dalam menjatuhkan hukuman terhadap rakyatnya. Pada zaman itu memang sebagian besar hukum pidananya tidak tertulis, dan raja dapat menyelenggarakan pengadilan secara sewenang-wenang. Maka dihukum tidaknya seseorang tergantung dari sabda raja. Karena itulah menjadi tidak ada kepastian hukum yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hukum menjadi nggak pasti. Kenapa? Karena digantungkan oleh sabda raja. Sementara sabda raja itu yang menentukan adalah kehendak dan seleranya. Ketika raja berkehendak, berselera menghukum, ya akan dihukum, keluarkanlah sabda. Kalau tidak berkehendak, tidak berselera, ya tidak dihukum. Sekalipun perbuatannya sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang pernah dihukum. Kan menjadi nggak pasti mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Karena semuanya itu sesuai dengan kehendak dan selera raja yang berkuasa secara absolut. Akibatnya ya terjadi pelanggaran HAM. Karena raja sewenang-wenang menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah. Itu melanggar hak asasi manusia. Ya, kesewenang-wenangan kekuasaan raja kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat yang sampai pada puncaknya, di mana disebut zaman ancient regime atau zaman absolutisme. Jadi puncak dari kesewenang-wenangan raja itu disebut dengan ancient regime atau zaman absolutisme. Menimbulkan reaksi dari masyarakat, sehingga timbul pemikiran mengenai pentingnya menuangkan ketentuan-ketentuan tentang perbuatan terlarang dan dapat dipidana ke dalam suatu undang-undang atau wet. Ketika sampai pada puncak
absolutisme atau kesewenang-wenangan raja, maka kemudian ada pemikiran bagaimana kalau menuangkan ketentuan-ketentuan pidana di dalam suatu undang-undang yang tertulis. Yang namanya undang-undang itu adalah written law, hukum yang tertulis. Apa tujuannya? Yang pertama, agar masyarakat tahu perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kalau mereka tahu perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan pidana, maka mereka tentunya akan berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran. Yang kedua, tujuannya agar penguasa tidak lagi bertindak secara sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Karena penguasa nantinya tindakannya akan dibatasi oleh undang-undang. Ketika penguasa ingin menjatuhkan hukuman terhadap seseorang, maka dasarnya haruslah undang-undang. Kalau undang-undang nggak melarang, maka penguasa tidak boleh menjatuhkan hukuman. Maka dengan undang-undang itu, kewenangan dari penguasa menjadi terbatas. Yang membatasi adalah undang-undang. Itu dua tujuan dari adanya pemikiran untuk menuangkan perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana ke dalam suatu undang-undang atau wet. Artinya diatur di dalam hukum yang tertulis. Ya, embrio asas legalitas ini tercermin dalam pasal 8 Declaration des droits de l'homme et du citoyen atau konstitusi pertama yang dibentuk dalam tahun pecahnya revolusi Prancis. Pasal tersebut berbunyi, tidak ada sesuatu yang boleh dipidana selain karena sesuatu wet yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah. Dengan demikian maka asas legalitas ini pertama kali diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar atau konstitusi pertama yang dibentuk dalam tahun pecahnya revolusi Prancis. Karena sangat pentingnya asas legalitas ini maka dimasukkan di dalam konstitusi. Substansi pasal 8 Declaration des droits de l'homme et du citoyen kemudian dimasukkan dalam pasal 4 Kode Penal Prancis pada masa Napoleon 1810 yang juga pernah diterapkan di Belanda saat Prancis menduduki Belanda pada masa Napoleon Bonaparte. Ya, kode penal pada masa Napoleon Bonaparte ini bukan merupakan kode penal pertama. Ini merupakan kode penal yang merupakan hasil perubahan dari kode penal sebelumnya. Ya, kode penal Prancis yang dibuat pada masa Napoleon ini juga pernah diberlakukan di Belanda ketika Prancis menduduki Belanda. Jadi dari konstitusi Prancis kemudian diturunkan ke dalam kode penal atau KUHP Prancis. Karena pengaruh kode penal tersebut, asas legalitas juga dimasukkan dalam pasal 1 Wetboek van Strafrecht Belanda tahun 1881. Kan ketika Prancis sudah meninggalkan Belanda, baru Belanda punya WVS pertama. Pertama artinya pertama setelah perginya Prancis. Sebelumnya sudah ada. Tapi setelah perginya Prancis, maka Belanda punya WVS yang pertama. Nah, di dalam WVS itu ada ketentuan asas legalitas yang dituangkan dalam pasal 1. Berdasarkan asas konkordansi, asas legalitas kemudian dimasukkan dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India yang mulai diberlakukan di Indonesia tanggal 1 Januari tahun 1918. Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India ini yang kemudian menjadi KUHP. Sehingga sudah jelas kenapa asas legalitas itu dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Ya karena KUHP kita itu WVSNI, WVSNI ini substansinya dipengaruhi oleh WVS Belanda, WVS Belanda dipengaruhi oleh Kode Penal Prancis yang dibuat pada masa Napoleon, Kode Penal Prancis yang di dalamnya ada rumusan asas legalitas,
ini merupakan pengaturan yang diambil dari pasal 8 Konstitusi Perancis. Ini sejarah kenapa asas legalitas kemudian lahir dan sampai pada perumusan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Dilihat dari konteks sejarahnya, terlihat bahwa konsep dasar lahirnya asas legalitas lebih berpijak pada paham liberalisme individualisme. Artinya, urgensi dari kehadiran asas legalitas lebih mengarah pada tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat sebagai perseorangan dari kesewenang-wenangan penguasa demi kepastian hukum. Memang asas legalitas ini pemikirannya berpijak pada paham liberalisme individualisme. Artinya setiap orang itu dilekati hak asasi secara individual. Dan hak asasi itu harus liberal atau bebas dari campur tangan pihak lain yang merugikan. Ya, dengan asas legalitas itulah maka hak asasi yang melekat pada setiap individu menjadi terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa. Karena asas legalitas dirumuskan oleh Feuerbach dalam bahasa Latin, maka banyak yang menduga kalau asas legalitas ini berasal dari hukum Romawi kuno. Kan bahasa Latin adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Romawi kuno. Namun menurut Mulyatno maupun Sahitapi, hukum Romawi kuno tidak mengenal sama sekali asas legalitas. Seperti tadi sejarah yang saya sampaikan, di Romawi kuno itu ada crimina extraordinaria, yaitu adanya suatu perbuatan yang itu tidak diatur dalam undang-undang, tetapi dapat dihukumnya seseorang itu didasarkan pada sabda raja. Tadi yang sangat terkenal adalah crimina stelionatus atau perbuatan durjana. Ya, meskipun asas legalitas oleh Feuerbach dirumuskan dalam bahasa Latin, bukan berarti asas legalitas ini berasal dari hukum Romawi kuno. Karena hukum Romawi kuno itu tidak mengenal asas legalitas. Ya, ada juga pihak yang berpendapat bahwa asas legalitas sesungguhnya berasal dari ajaran Montesquieu. Dalam teorinya The Separation of Power atau pemisahan kekuasaan. Montesquieu mengatakan bahwa dalam pemerintahan yang moderat, hakim harus berkedudukan terpisah dari penguasa dan menerapkan hukum sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ajaran separation of power, ajaran pemisahan kekuasaan. Jadi hakim itu fungsinya adalah menerapkan hukum sesuai dengan yang tertulis dalam perundang-undangan. Kalau tidak tertulis dalam perundang-undangan, ya tidak boleh. Ya, ini untuk kontrol antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain. Jadi kekuasaan eksekutif itu merupakan kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan hukum. Di mana ketentuan hukum itu haruslah pasti. Maka untuk menghindarkan kesewenang-wenangan eksekutif, hukum yang ada itu haruslah tertulis. Kemudian kalau eksekutif menyimpang, maka yudikatiflah yang bergerak untuk menerapkan hukum sesuai dengan yang tertulis. Maka ada juga yang berpendapat asas legalitas ini sesungguhnya berasal dari ajaran Montesquieu. Ini pendapat terkait dengan dari mana embrio asas legalitas. Ya, kesimpulannya, apa dasar pemikiran kelahiran asas legalitas dari sejarah tadi? Sehingga asas legalitas itu menjadi asas yang pokok di dalam hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas dapat menjadi sarana utama untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa dalam pemidanaan. Karena tindakannya dibatasi oleh undang-undang. Kalau tidak dibatasi oleh undang-undang, maka potensi terjadi kesewenang-wenangan penguasa sangatlah besar.
Seperti yang terjadi pada masa Romawi kuno, merembet sampai di negara-negara Eropa. Karena itulah setelah sampai pada ancient regime, zaman absolutisme, ada pemikiran untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana melalui undang-undang atau hukum yang tertulis. Untuk apa? Untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa. Maka penguasa ketika akan menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan undang-undang atau hukum yang tertulis, tidak seenaknya sendiri. Kalau tidak ada di dalam undang-undang atau hukum tertulis, maka tidak boleh menjatuhkan hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan tertentu. Karena satu-satunya dasar menjatuhkan hukuman hanyalah undang-undang atau hukum yang tertulis. Yang kedua, asas legalitas dapat menjadi sarana utama untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum bagi rakyat atau warga dalam menerima segala tindakan dari siapapun, khususnya dari penguasa. Menjadi pasti mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hukum tertulis. Sehingga ketika penguasa menghukum, maka yang dihukum tahu bahwa dia melanggar ketentuan undang-undang atau hukum tertulis. Kalau tidak tertulis, maka ketika orang dihukum, dia akan bingung. Kenapa dihukum? Padahal tidak ada perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang atau hukum tertulis. Menjadi nggak pasti mana perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Karena nantinya akan diserahkan secara subjektif sesuai dengan kehendak dan selera penguasa. Yang ketiga, asas legalitas dapat menjadi sarana utama untuk mencegah terjadinya kejahatan atau prevention of crime. Karena jenis kejahatan yang dilarang ditetapkan secara tertulis dalam undang-undang, sehingga masyarakat tahu dan tidak melanggarnya. Ketika perbuatan yang tidak boleh dilakukan dirumuskan dalam undang-undang, maka orang akan mengetahuinya. Ketika orang mengetahui sebagai perbuatan yang dilarang, akan berupaya untuk tidak melanggarnya. Ini paling tidak 3 dasar pemikiran lahirnya asas legalitas sesuai dengan sejarah lahirnya asas legalitas.